Hari ini Li Dawei telah gagal membesarkan putrinya dengan benar. Membawa aib bagi keluarga Li kita. Menghina martabat leluhur kita. Hari ini kami secara khusus memberlakukan hukum keluarga. Sebagai peringatan bagi yang lain. Lei Hongfu, jika kamu ingin memukul-pukul aku, jangan pukul ayahku. Ayah, Karena mempermalukan wajah keluarga Li. Membawa aib bagi leluhur Li kita. Dan bukan ketiga. Lei Hongfu. Ayah, aku tidak akan mengobati mataku lagi. Kita tidak butuh uang ini lagi. Berhenti memukul, berhenti memukul. Tidak. Aku harus mendapatkan uangnya untuk mengobati matamu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Ayah, Dasar kau bajingan tak tahu diri. Membiarkan putrimu keluar dan menjual diri. Dan kau masih mau uang. Sebagai kakakmu aku malu padamu. Lihat saja aku akan mencambuknya sendiri. Li Daming, berhenti. Kamu memfitnahku bilang aku pergi menjual diri. Dan kamu bilang aku tidak masuk tim provinsi. Tapi bagaimana jika aku benar-benar berhasil? Dan aku bahkan memenangkan kejuaraan dunia. Apa yang akan kamu lakukan kalau begitu? Pemimpin, kabar baik. Seorang atlet dari provinsi kita memecahkan rekor dunia dan memenangkan kejuaraan tepat di kota Songhe ini. Bagus sekali. Segera hubungi kota Songhe. Apel, juara dunia itu dari kota kita. Dari kabupaten kita. Desa keluarga Li. Xiao Guo, cepat periksa siapa dia. Kota akan memberinya sebuah apartemen. Segera siapkan bonus 500.000. Aku akan segera ke sana. Kau, pelacur buta. Anakku, bagaimana mungkin dia bisa berbuat salah padamu? Tapi bagaimana jika dia benar-benar memfitnahku? Bukankah dia juga harus dikenai hukum keluarga? Baiklah, jika putraku benar-benar memfitnahmu, seluruh keluarga kami akan menerima hukuman cambuk. Apakah itu cukup? Jika kau benar-benar difitnah, aku akan membersihkan namamu dan meminta maaf kepada seluruh desa. Tapi bagaimana mungkin Bang Cheng memfitnahmu? Kau orang buta. Apakah kau pantas? Daming, lakukan. Ayah. 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 Kamu bilang kamu ingin aku sukses. Aku berhasil. Kita tidak butuh uang ini lagi. Ayah, kita ke rumah sakit untuk mengobati penyakitmu, baiklah. Ayah. Aku tahu. Itu karena kau mengkhawatirkanku. Kau berbohong. Ayah harus mendapatkan uang ini untuk mengobati matamu. Bangun. Biarkan mereka memukul. Dasar kau jalang cukup tangguh. Setelah begitu banyak cambukan, bahkan tidak tahu bagaimana memohon belas kasihan. Kalian monster tak berhati. Akan menghadapi pembalasan. Aku adalah juara dunia. Berpura-pura. Seseorang sepertimu yang bahkan tidak bisa masuk tim provinsi. Jika kamu adalah juara, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Cepat. Desa keluarga Li telah melahirkan seorang juara olimpiade. Cepat. Para penonton yang terhormat, desa keluarga Li telah melahirkan seorang juara olimpiade. Sekarang, kami telah tiba di desa keluarga Li. Berita bagus. Desa keluarga Li telah melahirkan seorang juara olimpiade. Apa? Desa kita telah menghasilkan juara olimpiade. Kompetisi panahan selalu menjadi titik lemah bagi tim negara naga. Juara olimpiade kali ini adalah kebanggaan negara naga. Siapa yang memiliki keterampilan memanah terbaik di desa keluarga Li? Keterampilan memanah putraku adalah yang terbaik. Kepala desa bisa bersaksi untuk ini. Benar sekali. Itu keponakanku yang baik. Li Banteng. Ya, Karena hal ini, perusahaan multinasional global, Mahkota Group, akan menawarkan biaya endorsement 30 juta. 30 juta. Bukankah itu berarti kita bisa beternak beberapa ribu babi? Nah, kamu juara olimpiade ini. Benar-benar terlalu berharga. dasar kau wanita bodoh. Dengan putra kita yang begitu sukses, mengapa kau masih beternak babi? Menurutku kaulah babi itu. Kamu, 30 juta, cukup untuk kita seumur hidup ini. Untuk dibelanjakan. Aku sudah lama melihat bahwa Bang Chen adalah naga di antara manusia. Tidak menyangka. Begitu cepat, dia akan menjadi juara olimpiade. Ini benar-benar membawa kemuliaan bagi leluhur kita dan membawa kehormatan bagi negara. Makam leluhur keluargamu mengeluarkan asap hijau. benar, sangat bangga padamu. Kepala desa, kau terlalu memujiku. Memang pantas. Kalian semua sudah tertipu. Li Bangcheng, dia bukan juara olimpiade. Dasar kau gadis mati. Putraku bukan juara olimpiade. Tapi kau orang buta ini adalah. Benar sekali. Itu aku.
Ternyata itu kau. Kau sudah ketagihan berpura-pura sekarang. Hanya kau, sang juara. Sungguh hanya demi sedikit harga diri. Omong kosong macam apa ini? Beranikah kau melakukannya? Li Sisi, untuk memuaskan sedikit harga dirimu yang menyedihkan. Kamu benar-benar berani menyombongkan apa saja. Biar ku beritahu, masalah ini tidak bisa dipalsukan. Jangan membuat bualan tak berdasar. Aku rasa kamu bicara tentang dirimu sendiri. Li Bangcheng, bukankah kamu bilang kamu juara Olimpiade? Kalau begitu keluarkan medali emasnya. Biarkan semua orang melihatnya. Apa kau berani? Mengapa saya harus menunjukkannya kepadamu? Apakah kamu pantas? Aku rasa kau tidak bisa mengeluarkannya. Sejujurnya, medali emasnya ada di sini. Di tangan Li Sisi, benarkah ada medali emas Olimpiade? Mungkinkah dia benar-benar juara Olimpiade? Sisi, kita tidak boleh berbohong. Di mana kita akan punya medali emas? Ayah, kau bahkan tidak percaya putrimu sendiri. Dia hanya berpura-pura. Dia punya medali emas. Bahkan ayahnya tidak tahu. Mungkinkah dia seorang juara? Ah benar, keluarga mereka sangat miskin. Bahkan tikus yang pergi ke sana akan mati kelaparan. Bagaimana mungkin dia punya medali emas? Medali emas itu ada di rumah kami. Kalau aku ada waktu, aku akan menyuruh putraku kembali dan mengambilnya untuk dilihat semua orang. Ya, biarkan semua orang melihat. Li Sisi, bahkan sekarang, kau masih ingin memasukkan barang asli. Hari ini, dalam kapasitasku sebagai pemimpin klan, aku akan mengusir pasangan ayah dan anak ini dari daftar klan. Hak mereka atas pembagian tanah akan dicabut. Kepala desa, Sisi mengatakan itu karena dia membantuku. Dia hanya mengatakannya sembarangan. Ayah, Segala kesalahan atau tanggung jawab jatuh padaku. Datanglah padaku. Kau masih ingin menanggung tanggung jawab untuknya. Kejahatanmu sendiri belum ditebus. Terus pukul dia. hentikan. Lei Hongfu, kau tidak membedakan benar dan salah. Mengabaikan aturan klan. Kau tidak pantas menjadi kepala desa-desa keluarga Li. Kurang ajar. Li Dawei, lihat. Gadis kecil yang kau besarkan tidak menghormati orang tua. Sebagai ayahnya, kejahatanmu berlipat ganda. Prajurit, terus pukul dia untukku. Pukul dia sampai mati. Hentikan. Jika aku benar-benar bisa mengeluarkan medali emas Olimpiade, apa yang akan kau lakukan? Kau benar-benar tidak akan percaya. Sampai kau melihat peti mati. Keponakan baik, kau cepat pulang dan bawa medali emas itu. Biarkan mereka melihat. Kepala desa. Dengarkan saja kepala desa. Nanti, kita akan kembali dan mengambil medali emas itu. Jika Li Sisi tidak bisa menunjukkan medali emas itu, kalian pasangan Ayan dan anak perempuan akan dihukum dan dicambuk dan dihapus dari daftar marga. Bagaimana menurutmu? Kepala desa, ini semua salah kami. Sisi, cepat minta maaf kepada kepala desa. Berlutut dan minta maaf. Kalau begitu mari bertaruh. Apa yang perlu ditakutkan? Jika kau kalah, kau harus berlutut dan meminta maaf kepada ayahku. Bagaimana mungkin saya kalah? Kamu bahkan tidak bisa masuk tim provinsi. Kamu orang buta bodoh. Mungkinkah kamu adalah juara? Baiklah. Aku percaya pada Bang Chen. Jika dia kalah, aku akan bergabung dengannya. Berlutut di depan aula leluhur. Dan biarkan kau ayah yang tidak berguna ini memukuli kami. Jika ada yang bersuara, mereka adalah orang tua dari lubang jamban. Baiklah. Aku menunggumu melakukannya. Kau. Nah, keluarkan medali emasmu. Biarkan ibu melihatnya. Medali emasnya tidak ada padaku. Nah, ibu sudah tua. Tolong jangan bercanda dengan ibu. Sesuatu yang begitu penting. Bagaimana mungkin kamu bisa kehilangannya? Ya, saya baru saja kehilangannya. Hari itu saya tidak hati-hati. Dan Jika itu benar-benar terjadi, seluruh keluarga kita akan benar-benar hancur. Jangan bahkan menyebutkan itu. Biaya endorsement 30 juta. Bahkan uang hadiah yang mereka berikan harus dikembalikan. Ini, aku lebih baik kamu membunuhku. bisa diam. Apapun yang terjadi hari ini, kau harus mengeluarkan medali emas ini. Suami, kamu punya ide. Li Sisi pasti tidak punya medali emas itu. Dia harus kalah. Bahkan membuat yang palsu. Juga mungkin. Bagaimanapun para udik ini belum pernah melihat yang asli. Oh benar. Nah, lihat apa yang cukup untuk membuat medali emas. Apakah ini cukup? Saya juga tidak tahu. Ini kau anak ini. Jangan takut. Kali ini, pasti cukup kan? Aku menyimpan ini di belakang punggung ayahmu selama bertahun-tahun. Aku menolak percaya. Anakku bahkan tidak bisa membuat medali emas.
Saya Huang Tianxiang, Huang Tianxiang, Presiden Umum Grup Mahkota. Presiden Umum Mahkota Group. Anda, siapa di antara kalian yang juara Olimpian? Dia, itu dia. Adalah anakku. Dia adalah juara Olimpiade. Dia adalah juru bicara yang kamu cari. Ya, ini saya. Saya dengar begitu Anda memenangkan kejuaraan, Anda langsung kembali, tanpa melakukan wawancara sekalipun. Akhirnya saya bisa bertemu langsung dengan orangnya. Senang bertemu denganmu. Tunggu. Dia palsu. Aku adalah juara Olimpiade. Li Sisi, apa kau bosan hidup di depan Presiden Umum Wuan? Kau berani berbicara begitu, Lia? Apa kau mencari mati? Dari mana datangnya orang buta ini? Ini adalah juara panahan Olimpian. Jangan menghalangi kami membahas hal penting. Presiden Umum Wuan. Gadis ini adalah pembohong ulum. Baru saja dia masih keras kepala, mengatakan dia punya medali emas Olimpiade di tangannya, berhenti membuang waktu dengannya. Kepala desa benar. Bukankah kau punya medali emas Olimpian? Mengapa kau tidak mengeluarkan medali emas itu? Baiklah, bukankah putramu juga mengatakan dia juara Olimpiade? Biarkan dia mengeluarkannya dulu. Aku takut jika aku mengeluarkannya duluan, dia tidak akan punya kesempatan untuk pamer. Keponakan Bai, cepat keluarkan medali emas itu, agar penipu ini akan diam sepenuhnya. Benar adik kecil, cepat keluarkan medali emas itu. Aku belum pernah melihat medali emas Olimpiade yang legendaris itu. Mereka mungkin belum pernah melihat medali emas Olimpiade juga. Jangan khawatir, adik kecil. Sebelum datang ke sini, pihak grup sudah memutuskan untuk memastikan juara Olimpian tidak akan menderita ketidakadilan apapun. Ada apa adik kecil? Cepat keluarkan medali emasnya. Berhentilah berpura-pura Li Bangcheng. Kau sama sekali bukan juara Olimpiade, dan kau tidak punya medali emas apapun. Siapa bilang saya tidak? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah yang legendaris. Medali emas Olimpian. Buka matamu. Dan lihatlah baik-baik, anakku. Ini adalah yang asli. Medali emas Olimpiade. Bagaimana si buta kecil? Sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kan? Seperti yang diharapkan dari yang legendaris. Medali emas Olimpian, sekali lihat saja. Dan kau bisa tahu itu terbuat dari emas murni. Itu medali emas. Akhirnya melihat medali emas. Si buta mati. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Seorang wanita sepertimu, yang bahkan tidak bisa lolos ke tim provinsi. Kamu mungkin belum pernah melihat medali emas Olimpiade seumur hidupmu kan? Kepala desa, sekarang hasilnya sudah ditentukan. Bukankah sudah waktunya untuk memenuhi taruhan? Itu benar. Medali emasnya sudah keluar. Li Sisi, cepat dan berlututlah bersama ayahmu dan terima hukuman. Kalian semua benar-benar bodoh tanpa harapan. Dipermainkan seperti orang bodoh dan masih tidak tahu apa-apa. Medali emas ini palsu. Kamu Bilang medali emas anakku palsu. Kalau begitu kamu punya yang asli padamu kan? Benar sekali. Jika kamu bisa mengeluarkan medali emas, aku akan makan yang ini. Baiklah, jangan sampai kau menyesal. Siapapun yang menyesal adalah cucu. Baiklah, tapi kalian para kucu. Nenek tidak mengakui, karena kalian tidak pantas. Lihat, apa yang baru saja kau katakan? Katakan lagi, terus bicara. Ini adalah medali emas Olimpiade yang asli. Ini tidak mungkin. Dia hanya seorang wanita. Bagaimana mungkin dia seorang juara Olimpiade? Medali emasnya ini palsu. Benar, medali emasnya ini palsu. Medali emasnya ini dipalsukan. Benarkah? Bagaimana dengan yang ini? Apakah yang ini juga palsu? Kamu benar-benar punya medali emas. Yang ini juga palsu. Bagaimana dengan yang ini? Apakah semua ini palsu? 3 medali emas. Sudah berakhir. Kita menyinggung seorang juara Olimpian. Apa yang kubilang? Sudah kubilang sejak lama. Sisi adalah yang asli. Juara Olimpian. Kalian sebenarnya tidak percaya padaku. Diam. Kau yang paling keras saat itu. Mungkinkah dia yang asli? Juara Olimpian. Bagus. Jadi kau penipu. Beraninya kau menipu Mahkota Group. Penjaga. Tuan Huang tolong selamatkan aku. Ini tidak mungkin. Meskipun dia seorang juara Olimpian, bagaimana dia bisa punya begitu banyak medali emas? Itu palsu. Itu pasti palsu. Tidak mungkin. Satu orang, kok bisa menang banyak emas sendirian? Miliknya palsu. Miliknya menggunakan magnet yang bisa mengangkatnya. Lihat. Sudah kubilang medali emasnya. Palsukan. Medali emas asli. Bagaimana bisa tertarik oleh magnet? Anakku adalah juara Olimpiade yang asli. Bodoh. Siapa yang memberitahumu
Medali emas Olimpiade terbuat dari emas murni. Li Sisi, kau masih membantah. Medali emas. Kalau begitu itu pasti terbuat dari emas. Kau memasukkan medali emas. Dan kau membuat. The film was Tiga buah translated sekaligus. and narrated by M. Kulihat kau Media. tidak punya hukum. Hentikan. Kalian orang-orang bodoh. Medali emas yang asli ada tepat di depanmu, dan kau tidak bisa melihatnya. Miliknya itu yang palsu. Kau masih keras kepala. Akan kutunjukkan keras kepala itu. Hari ini akan kupukuli kau sampai mati. Medali emas putriku asli. Akan kubunuh kau. Orang tua, faktanya ada di depan matamu. Kau masih mencoba menyangkalnya. Lepaskan. Enya. Akan kubuat kau membayar. Akan kubuat kau membayar. Lepaskan, lepaskan. Bukankah kau bilang itu asli? Beraninya kau menghina medali emas Olimpiade. Kau mencari mati. Aku menghinanya. Jadi kenapa? Kalau kau berani pukul aku. Kalau kau berani bunuh aku. Aku sangat takut. Aku sangat takut. Tidak ada yang pernah melihat medali emas asli. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana yang asli atau palsu. Ayah, Sisi. Tapi bagaimana jika aku salah? Dan membiarkan mereka menghina seorang juara Olimpiade seperti ini. Ketua akan menyalahkanku. Aku takut aku akan mati tanpa tempat pemakaman. Berhenti. Presiden Huan, ada apa denganmu? Jangan khawatir. Aku sendiri yang akan memukuli dua makhluk ini sampai mati. Kau tidak perlu melakukannya sendiri. Aku hanya merasa bahwa hanya mengandalkan medali emas tidak cukup untuk menentukan siapa yang asli dan siapa yang palsu. Bagaimanapun dukungan ini sangat penting bagi kelompok kita. Bukti-buktinya bukankah sudah di depan kita? Apalagi yang perlu ditentukan? Presiden Huan, apa maksudmu? Untuk menghargai mereka yang telah berjasa, negara naga secara khusus membangun Villa Mawar untuk sang juara di distrik Tianfu yang paling makmur. Dan pintu villa hanya bisa dibuka oleh juara yang asli. Keponakan Bai, cepat bawa kami melihatnya. Ngomong-ngomong, itu juga akan menenangkan Presiden Huan. Kepala desa ini dia tidak berani. Karena dia hanyalah bukan juara Olimpiade. Dia tidak bisa membuka pintu villa itu. omong kosong. Aku akan pergi, aku akan pergi. Kau pikir aku takut padamu? Kalau begitu ayo pergi. Tapi sebaiknya kau ingat. Bagaimana kau menindas ayahku hari ini? Segera. Aku akan membuatmu mengembalikannya satu persatu. Kau pikir aku tuan mudamu ini tumbuh besar karena ketakutan? Baguslah kalian berdua setuju. Siapapun yang bisa membuka pintu villa itu maka 3 juta tadi akan diberikan kepadanya. Bukan hanya itu, 70 juta sisanya juga akan ditransfer ke kartunya. 70 juta. Pergi. Tentu saja kita akan pergi. Kita akan pergi sekarang. Seperti yang diharapkan dari kediaman juara. Terlihat sangat mewah. Hanya dari luar. Bagaimana di dalamnya? Keponakan yang berbudi, cepat perkenalkan kepada semua orang. Memperkenalkan. Kau bilang aku juara palsu. Dan kau juara asli. Kau bahkan tidak akan tahu situasi rumahmu sendiri, bukan? Omong kosong. Tentu saja aku tahu. Villa ini meliputi area seluas beberapa ratus, beberapa ribu meter persegi. Di dalamnya ada pohon, ada rumput dan ada tanah. Apa? Juara? Bicaralah. Aku agak tuli dan tidak bisa mendengar. Ada pohon dan rumput. Kenapa kau tidak bilang ada udara juga? Biar ku beritahu semua orang. Villa ini terletak di tepi sungai Tianfu, mengadopsi konsep kreatif kesatuan manusia dan alam, luas total sekitar 3.940 meter persegi, dengan taman pribadi,
dan kolam renang pribadi. The film Benar. was translated and narrated Itu by benar. M Media. Ya, tepat sekali. Tepat sekali. Seolah aku butuh kau memberitahuku. Kakak Lin, mengapa kau terlihat tidak akrab dengan rumahmu sendiri? Sebaliknya Nona Li ini mengetahui villa itu seperti punggung tangannya. Sudah kubilang sejak lama, dia bukan juara Olimpiade. Kalian tertipu. Tidak, bukan ini. Bukan Presiden Huang. Putra memuaskan dahaganya. Bukan. Putraku barusan. Dia sedikit bingung. Jangan percaya gadis itu. Apa yang dia katakan barusan? Dia hanya menguping. Saat kami mengobrol di sana, dia mendengar. Kamu si bocah buta ini. Beraninya kamu menguping. Lihat saja, aku akan memotong telingamu, aku akan. Seluruh villa ini milikku. Apa aku perlu menguping? Adapun kalian, jika bukan untuk membuktikan, kalian gak akan sempat jalan ke gerbang utama. Kesempatan. Li Sisi, mari kita lihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Sebentar lagi akan kubuat kau menangis. Begitukah? Kalau begitu, karena kau sangat mampu, kenapa kau belum membuka pintunya? Awalnya aku ingin membiarkanmu si idiot buta ini. Dan itu, orang tua tak berguna milikmu. Bernapas beberapa saat lagi. Sekarang, kau menggali kuburanmu sendiri. Nak, jangan khawatir. Bibimu bekerja di Villa Distrik Tianfu sebagai petugas kebersihan. Mendapatkan kartu bukan masalah. Buka lebar-lebar mata butamu dan perhatikan baik-baik. Mengapa tidak terbuka? Apa yang kau lihat? Nonton kamu malu-maluin. Ini tidak mungkin. Berhenti menggesek. Kartu milikmu itu. Kartu yang dipakai petugas kebersihan. Itu hanya bisa membuka pintu sekali sehari. Tapi yang satu ini milikku. Adalah yang asli. Apel, sebaiknya kau memberiku penjelasan. Keponakan, apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah itu benar seperti yang dia katakan? Kartu milikmu itu adalah kartu sementara untuk petugas kebersihan. Tidak mungkin. Pintunya pasti rusak. Pintunya pasti rusak. Li Bangcheng, apa yang kau lakukan? Enya, apa salahnya aku menendang pintuku sendiri? Keluar. Biarkan aku memperingatkan Emal. Pintu ini berbeda dari sistem keamanan. Jika kau tidak berhenti, kau akan mencari kematianmu sendiri. Aku mendorong pintuku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Alarm keamanan. Nah. 4. Apa sebenarnya yang terjadi? 3. Benar-benar menembak kakimu sendiri. Rasakan. 2. Gadis sialan, apa yang kau pura-purakan? Pintu ini rusak. Bisakah kau membukanya? 1. Kau seluruh keluarga. Kau takkan menangis sebelum lihat peti mati. Mengapa kau tidak berpura-pura lagi? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa membuka pintu hanya dengan mengambil kartu apapun? Apa kau menganggap kami bodoh? Panggil seseorang. Bawa kemari binatang kecil ini dan ayahnya. Tangkap mereka. Jambukan tadi belum selesai. Binatang kecil, kenapa kamu tidak cepat berlutut dan menerima kematian? Pintunya terbuka. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia tidak mungkin benar-benar seorang juara Olimpiade kan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia orang buta. Bagaimana mungkin dia The film seorang was juara translated Olimpiade? and Dia pasti narrated curang. by M Media. Bicara. Apakah kamu curang?
Aku sudah bilang. Aku adalah juara Olimpiade. Kamu. Dasar anjing. Beraninya kau. Berani menyamar sebagai juara Olimpian. Panggil orang. Pukuli mereka. Berhenti memukul. Jangan berhenti. Pukuli mereka dengan keras. Pukuli mereka sampai nonali. Baru berhenti kalau sudah puas. Hamba yang rendah hati ini gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan saya nonali. Sisi, bagaimana kalau kita biarkan saja mereka? Ayah. Ayah terlalu berhati lembut. Ayah lupa apa yang baru mereka. Menggertak ayah. Aku memberitahumu. Jangan lupakan. Taruhanmu sendiri. Berlutut dan akui kesalahanmu. Hukuman keluarga menanti. Tapi, ini, Baiklah ayah. Dengarkan aku. Ikutlah ke rumah sakit denganku dulu. Hei Sisi. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku mohon padamu. Ampuni aku. Apa yang kalian ributkan? Anda adalah baru saja menerima alarm. Sistem keamanan mengalami malfungsi. Saya datang untuk memperbaiki pintu. Apel. Ini malfungsi sistem keamanan. Ini. Juara ini palsu. Baiklah kalau begitu, kau jalang kecil. Berani membuatku menderita hukuman hukum keluarga. Lihat saja aku akan menguliti kulitmu. Apa-apaan ini? Li Sisi. Mati saja. apa yang ingin kamu lakukan? Sisi, cepat pergi. Putrimu menyamar sebagai juara Olimpian. Sangat memberontak. Seharusnya diseret keluar dan ditenggelamkan dalam kandang babi. Kepala desa. Orang buta celaka ini. Lidah tajam. Kita berdua. Mari kita lihat kemampuan sebenarnya. Maksudmu, kompetisi panahan. Itu benar. Bukankah kau seorang juara Olimpian? Kenapa? Kau takut padaku hanya seorang udik desa. Sisi, jangan gegabah. Sepupumu, orang itu jahat. Jangan bersaing dengannya. Ayo pulang. Ayah, aku tidak akan kalah. Bicaralah, bagaimana kau ingin berkompetisi? Harus kukatakan, demi sedikit, wajah dan martabat konyol itu. Kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu sendiri lagi. Kita akan bertanding dengan 3 anak panah. Siapa yang mengenai lebih banyak, maka dia menang. Sisi, kamu tidak boleh setuju. Ayah, menjadi lemah dan menghindar bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Dulu bagaimana? Mereka menggertak ayah. Aku mengingat semuanya. Hari ini, aku akan membuat mereka membayar harganya. Ayah tahu, kamu berbakti. Tapi, Ayah, ketika aku berumur 3 tahun, aku menembak ayam di halaman. Pada usia 10 tahun, aku bisa berburu di pegunungan. Setiap tembakan mengenai sasarannya. baiklah. Hati-hati. Hati-hati. Kau yang harus hati-hati sendiri. Tembakan kita ini adalah ujian The film was keberanian. translated and narrated by M Media. Mari kita bertanding seperti ini. Apel. Takut. Jika kau ingin berkompetisi panahan, lakukan saja. Mengapa harus menggunakan metode licik ini? Panas menjadi putraku. Sangat cerdas. Ini lebih seru. Kenapa kau tidak bicara? Takut ya? Takut. Kalau begitu berlututlah dan akui kekalahan. Berkokok seperti ayam jantan. Berteriaklah dengan keras. Aku bukan juara dunia. Aku jalang kecil.
Sisi, meskipun ayah tidak berguna, tapi ayah bersedia melakukan apa saja untukmu. Kakak kedua. Ada sesuatu yang perlu kuberitahu padamu. Pedang dan pisau tidak punya mata. Kau tetap harus berhati-hati. Dia mencari kematiannya sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Ketika menjadi seseorang harus tahu batasannya sendiri. Adapun wanita, mereka harus tinggal di rumah dan membesarkan anak. Jangan mencoba menjadi kuat. Kamu. Putri, ayo, ayah percaya padamu. Panah, Panah, terus panah. panah, Tembak cepat. Terus panah. takut. Berlututlah dan akui kekalahan. Apa kau masih bertanding? Takut. Kalau begitu menyerahlah dengan cepat. Jangan buang waktu. Ayah percaya padamu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu akurat? Ayah, ini tidak mungkin. Dia pasti curang. Dia pergi sendirian untuk bekerja sebagai pelacur. Bagaimana mungkin? Sangat akurat dengan tembakan itu. Mengapa tidak mungkin bagiku? Kau yang menetapkan aturan ini. Kau yang memilih cara permainan ini dimainkan. Apa yang kau lakukan sekarang? Mencoba mengingkari. Aku. Kau pasti hanya menembak. Jangan terlalu sombong. Putraku belum bertanding. Dan kita masih belum tahu siapa yang akan menang atau kalah. Benar. Aku belum bertanding. Belum kalah. Tunggu. Sepupu. Aturan-aturan ini. Mengapa kau tidak mengikutinya sendiri? Aku membuat aturan untukmu. Aku tidak pernah bilang, aku harus menembak seperti itu. Kau. Tepat sekali. Tepat sekali. Kamu hanya bodoh. Jangan menyalahkan orang lain. Kau tidak tahu malu. Penipu. Apa yang kamu katakan? Jangan memfitnahku. Anakku. Kapan dia pernah mengatakan, dia akan mengikuti aturanmu yang rusak? Sejujurnya. Kekanak-kanakan. Bukankah kau bilang, kau adalah juara Olimpiade? Bilang aku palsu? Dan menyuruhku berkokok seperti ayam jantan. Apakah kau sekarang takut? Tidak bisa melakukannya. Chip nyali. Yang The paling film was kubenci adalah translated diberitahu and aku tidak narrated bisa. by M Media. Ayo. Bukan. Nah. Kau benar-benar akan menimpakannya padaku. Ayah. Bagaimana kalau ayah berkorban sedikit? Bagaimana kalau ibu coba, istri? Dia anakmu. Jika kamu tidak pergi, siapa lagi? Kamu. Pergi. Pergi. Kau. Pergi. Ayah. Bang Chen. Kau. Aku ayahmu. Aku tahu. Lanjutkan. Aku ayahmu. Aku tahu. Aku tahu kau ayahku.
Li Sisi. Kau ini. Tapi aku pamanmu dari pihak ayah. Kakak ayahmu. Kau bahkan tidak akan mengampuniku. Apa kau punya? Sisa kemanusiaan. Li Daming, dulu, ketika kau mempermalukan ayahku, mengapa kau tidak bilang, kau adalah pamanku, ketika kau demi keinginan egoismu sendiri, merusak masa depanku, mengapa kau tidak bilang, kau adalah paman tertuaku, kau memfitnahku, ketika kau menjebakku, mengapa kau tidak bilang, kau adalah paman tertuaku. Aku. Lagi pula, kalian berdua, bukankah kalian yakin dengan kemampuan putra kalian, panahan Bang Cheng, kalian juga, yang berteriak-teriak dan berseru, untuk mengadakan pertandingan panahan. Apa? Sekarang, apakah kalian takut? Baiklah. Kalau begitu akui saja kekalahan. Kesempatan itu hilang. Kau bisa menunggu. Jika nyawamu hilang, maka kau tidak akan punya apa-apa lagi. Atau kalau tidak, istri. Dasar tua bangka. Berdiri diam di tempat. Panang. Bisa kau lakukan atau tidak? Panang. Bisa kau lakukan? Panang. Ayo tembak. Panang. Ayo Panang. Bisa kau lakukan? Bisa kau lakukan atau tidak? Panang. Cepat Panang. Bisakah kau benar-benar melakukannya atau tidak? Kau Panang. Panang. Cepat Panang. Bisa kau lakukan? Cepatlah. Ayah. Kepala desa. Mereka sudah kencing di celana karena takut. Umumkan saja hasil pertandingan. Olimpiade asli dan palsu. Kontes juara, Li Sisi. Benang. Tunggu dulu. Siapa bilang anakku kalah? Anakku sengaja meleset. Pertandingan ini tidak dihitung. Kakak ipar, hasil pertandingan ini sudah jelas keluar. Bagaimana bisa kamu mengingkarinya? Kamu, siapa yang menyangkalnya? Siapa yang tidak mau mengaku? Seperti yang semua orang tahu. Tim negara naga ini beranggotakan. Mereka semua elit nasional. Yang perlu dinilai bukan hanya aspek teknis, karakter moral juga penting. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Putri durhaka ini demi meraih kemenangan, bahkan mengambil nyawa ayahnya untuk dipermainkan. Bagaimana jika dia meleset? Maka ayahnya akan kehilangan nyawanya. Benar. Jika dia meleset, itu akan menjadi tembakan kepala. Mengerikan untuk dipikirkan. Bayangkan saja sudah takut. Tapi anakku, dia lebih memilih meleset. Kesempatan untuk menang daripada bersedia mempertaruhkan keselamatan jiwa ayahnya. Hanya bercanda. Jeti, dia sengaja menembak meleset. Benar. Seperti yang ibuku katakan, aku tidak menembak meleset. Aku takut melukai The film ayahku. was translated Bahkan 1 dari and 10.000 narrated by kecelakaan M Media. tidak dapat diterima. Lalu bagaimana? Jadi, putaran pertama panahan dibatalkan. Mulai putaran kedua. Kamu apa kamu? Tidak berani bertanding. Kalau begitu akui saja kekalahan langsung. Baik. Bagaimana panah kedua akan dikompetisikan? Li Sisi ini bermata satu. Dia hanya punya satu mata yang bisa melihat. Ketika saatnya tiba, mari kita cari proyek yang menggunakan mata dan membuatnya bergetar lebih cepat. Bocah nakal. Apa aku masih tidak bisa mengatasinya? Putaran ini perlu menambah sedikit kesulitan. Apa aturannya? Bicaralah. Hanya bersaing dalam akurasi tidak ada gunanya. Di medan kompetisi, kau harus menjaga pikiran tetap jernih, melihat ke segala arah, dan mendengar segalanya. Kepala desa akan memberikan 5 soal matematika. Sebelum meja putar berhenti berputar, tembak jawaban yang sesuai, yang menggunakan waktu paling sedikit. Menang. Apel, kau tidak berani. Bukankah kita sudah sepakat untuk bertanding panahan?
Mengapa kita bertanding matematika lagi? Mengapa semua aturan harus ditetapkan olehmu? Ini tidak adil. Begitulah dunia ini. Yang kuat membuat aturan dan menyingkirkan yang lemah. Jika kau tidak berani, berlutut saja dan langsung mengaku kalah. Tepat sekali. Aturan-aturan ini tidak pernah ditetapkan oleh yang lama. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memilih yang kuat? Jika kamu bertanya padaku, Li Sisi, kamu harus cepat berlutut dan berkokok seperti ayam jantan. Selagi banyak orang di sini, itu juga akan membantumu mempromosikan diri dan menghasilkan lebih banyak uang. Kamu. Ayah, percayalah padaku. Ayolah. Li Sisi memang punya bakat memanah, tapi dia bermata satu. Dia harus melihat masalah dari satu sisi dan berkonsentrasi memanah di sisi lain. Ini secara khusus menargetkannya kekalahan yang dijamin. Mohon dengarkan pertanyaannya. 5 ditambah 6 dikurangi 3. Sama dengan berapa? 8. Benar. Waktu yang dibutuhkan 5 detik. Li Sisi, mohon dengarkan pertanyaannya. 45 ditambah 30 dibagi 8 dikurangi 615. Sama dengan berapa? Ini tidak adil. Mengapa miliknya begitu mudah, sementara milik putriku begitu sulit? Jika kamu tidak bisa, ya tidak bisa. Jangan membuat alasan. Kepala desa, benar-benar adil dan jujur. 5 pertanyaan ini bervariasi tingkat kesulitannya. Pertanyaan ini, tahu hanya kurang beruntung. Benar. Keberuntungan. Itu juga bagian dari kemampuan seseorang, mata putrimu. Bahkan surga tidak akan berpihak. Li Sisi, jika kau tidak bisa mengaku kalah saja, siapa yang memberitahumu? Kau bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar. Benar. Waktu yang dibutuhkan 2 detik. Bagaimana mungkin? Angka-angka serumit itu. Dia seorang udik yang belum pernah sekolah. Bagaimana mungkin dia menghitungnya dalam 2 detik? Tidak mungkin. Dia pasti curang. Dia pasti sudah tahu jawabannya sebelumnya. Tepat sekali. Dia pasti curang. Dia bahkan tidak mengenali banyak huruf. Bagaimana mungkin dia menghitung jawabannya dalam 2 detik? Kau wanita kecil. Demi kemenangan, apa yang tidak akan kau lakukan? Kau ini. Benar sekali, putramu. Benar itu normal. Tapi aku benar itu curang. Baiklah, kau baru saja bilang, kepala desa itu jujur dan tidak memihak. Benar-benar adil. Apakah kau sekarang mempertanyakan kepala desa? Li Sisi, kau hanya beruntung seperti kucing buta menangkap tikus mati. Kau belum menang. Berikutnya, pertanyaan terakhir. Li Sisi, dengarkan pertanyaannya. 2 ditambah 8 dikurangi 6, ditambah 5 dikurangi 4 ditambah 3 dikurangi 7, ditambah 9 dikurangi 2 ditambah 6 ditambah 5, dikurangi 4 ditambah 3 dikurangi 7, ditambah 9 dikurangi 1. Ini membunuhku. Sama dengan berapa? Kepala desa, ini terlalu tidak adil. Soal yang kamu berikan, apakah serumit ini? Li Sisi, semua benar. Waktu yang dibutuhkan 9 detik. Menang. Sisi, kamu menang. Tidak mungkin. Dia pasti curang. Dia si buta. Bagaimana mungkin dia melihat begitu cepat? Mungkinkah saat aku menulis soal-soal itu, Li Sisi melihatnya? tepat sekali. Putraku berbakat sejak lahir. Selalu melakukan segalanya dengan benar. Bagaimana mungkin dia kalah dari orang bermata satu? Hal yang absurd seperti itu. Penduduk desa, apa kalian percaya? Tepat sekali.
Dia seorang orang buta sebelah mata. Bagaimana mungkin dia menang melawan Li Bangchen? Bagaimana bisa kamu seperti ini? Sudah jelas, sisi kita yang menang. Kamu terlalu tidak tahu malu. Ayah, kamu ini makhluk macam apa? Dan berani mengatakan kami salah. Baru saja, Bang Chang mengalah 1 putaran padamu. Itu sudah sangat murah hati, dan kamu masih berani mencari gara-gara. Diam. Kepala Desa Li. Pertanyaan itu diberikan olehmu. Terserah padamu untuk mengkonfirmasi hasilnya. Aku. Konfirmasi. Rondi Panam ini. Li Sisi. Menang. Tidak mungkin. Jika kau tidak sudah tahu jawabannya sebelumnya, bagaimana mungkin kau menembak secepat itu? Bajingan, apa kau bilang? Kau bahkan mencurigaiku. Kepala desa, aku sama sekali tidak akan mencurigaimu. Tapi Li Sisi, jika kau tidak memberitahuku alasannya, aku sama sekali tidak akan mengakuinya. Baiklah, kau mau alasan? Tentu. Berlututlah dan mohon padaku. Kau, Kenapa? Kau tidak bisa menerima kekalahan. Baru saja kepala desa sudah mengumumkan bahwa aku menang. Aku tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Jika kau ingin tahu, tunjukkan sikap. Nah, kita tidak akan memohon padanya. Kita kalah putaran ini, tapi masih ada putaran terakhir. aku bukan pecundang yang tak terima kalah. Nah, jika kau kalah, kau kalah. Tidak perlu katakan padaku. Apel, apa sebenarnya alasannya? Sebenarnya, ini sangat sederhana. Apa yang diberikan Li Fangfu hanyalah penjumlahan dan pengurangan rumit menurut rumus alfa. Gabungkan penjumlahannya, dan kemudian gabungkan pengurangannya. Dan kau bisa dengan mudah menghitung jawabannya. Apa? Matematika sekolah dasar kelas 3. Kau tidak tahu itu. Kau belum mempelajarinya kan? Sungguh, rumus alfa? Sungguh, rumus alfa? Jangan seperti ini. Keluarga kita hanya punya satu pewaris sepertimu. Jika kau tiada garis keturunan keluarga Li. Nah, Mama hanya punya kamu permata hati Mama. Nah, The film was translated Ayah. and narrated by M Media. orang dengan hati sejahat itu. Dan motif tersembunyi. Tidak butuh simpati. Siapa yang butuh simpatimu? Aku memberitahumu. Masih ada putaran terakhir. Aku belum kalah. Baiklah. Putaran ketiga. Kita akan bertanding apa? Apa yang kamu lakukan? Kita berdua akan bertanding dengan nyawa kita. Aku akan menghitung sampai 3, dan kita akan saling menembak. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan status ditentukan oleh surga. Lepaskan. Jangan seperti ini. Jika sesuatu terjadi padamu, garis keturunan keluarga Liku akan terputus. Cepat suruh gadis keluargamu ini meminta maaf kepada anakku. Kalau tidak, aku akan melawannya sampai mati. Ayah, ibu, kau tidak percaya padaku. Tidak, Nak. Percayalah. Li Sisi, aku hanya bertanya, apakah kau berani? Kenapa aku tidak berani? Sisi, kamu tidak boleh termakan tipuannya. Kamu wanita kecil, berani menyentuh anakku. Bahkan selai rambut pun. Nenek tua ini akan mengulitimu hidup-hidup. Jika sesuatu terjadi pada putraku, musibah apapun, kalian berdua, tak satu pun dari kalian akan selamat. Kamu, jangan terlalu menindas orang. Putriku adalah juara olimpiad. Jika kamu berani menyakitinya, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Mari kita mulai. Baiklah. Busur dan panah, alat pembunuh di medan perang sejak zaman kuno. Jenderal harus minum sebelum bertempur. Kau dan aku akan memutuskan hidup dan mati setelah minum. Kompetisi panahan setelah minum. Sisi, kamu tidak boleh minum. Kamu akan mabuk. Memang anak kita yang pintar. Kalau begitu aku lega. Kalian sudah setuju. Untuk kompetisi ini, sudah terlambat. Untuk menyesal sekarang. Tidak apa-apa, Ayah. Kuncinya bukan pada anggurnya. Ini tentang hati.
Bagus. Karena kau begitu percaya diri. Kalau begitu mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Jika kau kalah, rumah leluhur dan tanah klan keluargamu akan menjadi milik kami semua. Ayahmu, ketika dia melihat kami, orang-orang dari garis keturunan ini harus berlutut dan bersujud. Bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah, aku akan membiarkanmu melakukan sesukamu. Kau juga bisa mendapatkan uang dari pembagian tanah keluargamu. Namun, tidak mungkin. Sudah sepakat. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi dengan cepat. Bawa anggurnya. Sangat pedas. Dengan kapasitas minum seperti ini, kau masih ingin berkompetisi panahan denganku? Bocor. Kau pasti akan kalah. Wuliang Ye, Li Banteng. Botol kedua. Jian Nanchun, Li Sisi. Botol ketiga. Bagus. Aku tahu itu. Banteng anak ini menjanjikan. The film was translated Bagaimana dia bisa and bertanding dengan narrated ini? by M. Sudah Media. berakhir. Mereka berdua ternyata selesai minum pada saat yang bersamaan. Sialan kau, wanita kecil. Minum begitu cepat. Tidak ada gunanya. Kau mabuk. Mereka semua mabuk begitu parah. Dia tamat. Jangan bertanding lagi. Dengarkan ayah. Jangan bertanding lagi ya. Tidak berkompetisi. Mengapa tidak berkompetisi? Anakku punya toleransi alkohol yang baik, tangan yang mantap, kaki yang kokoh. Kalian pasti akan kalah. Aku yang akan jadi wasitnya. Itu mundur 3 angka. Kalian mulai. Panahan. Ini tidak akan berhasil. Tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Ini, Kamu wanita kecil. Apa kamu gila? Cepat buka matamu. Pamer. Pergi ke neraka. 3, 2, 1. Nah, Menang. Sisi, kamu menang. saya umumkan. Li Sisi. 3 ronde. 3 kemenangan. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, Bang Cheng. Bertanding panahan secara pribadi. Lili Putri pelatih provinsi. Kamu tidak ingin menjadi atlet lagi. Lily. Ini Li Sisi. Li Sisi. Dia meniru. Olimpian. Juara.
Aku di sini untuk menghukumnya. Juara Olimpiade adalah pahlawan bangsa naga. Tidakkah kamu takut dikutuk ribuan orang? Siapa kau? Dengan hak apa? Menuduh orang lain tanpa alasan. Hanya karena ayahku adalah pelatih tim provinsi. Ada lagi. Bang Cheng. Di tim provinsi, sudah melamarku. Aku adalah tunangannya. Hanya berdasarkan dua identitas ini, apa aku layak menuduhmu? Tidak cukup. Si bodoh buta ini, lidah tajam. Lily, jangan berdebat dengannya lagi. Nah, Lily, dia adalah gadis yang sangat baik. Mulai sekarang, kamu akan menjadi menantu pelatih tim provinsi. Sama sekali tidak bisa. Biarkan hal kecil ini begitu sombong. Lily, kamu, ayahmu setuju untuk pernikahan kita. Ayahku memintaku untuk datang menemui orang tuamu. Jika mereka tidak keberatan, kita tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Bang Cheng sudah memberitahu kami tentangmu. Ah, benar. Apakah sakit? Sakit. Masalah hari ini belum selesai. Bang Cheng, aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo, ayo. Lalu kamu, ini apa? Halo Tetua Feng. Halo Tetua Feng. Nah, siapa ini? Sangat mengesankan. Aku juga tidak mengenalnya. Lily. Siapa Tetua Feng? Tetua Feng adalah mantan pemimpin ayahku. Tokoh terkemuka di dunia olahraga. Dan juga petugas pernikahan kita. Astaga. Tetua Feng ini punya latar belakang yang begitu besar. Suami tenang saja. Tetua Feng paling menyayangiku. Sueson, lihatlah hal bodoh yang telah kamu lakukan. Tetua Feng, jangan salahkan ayah mertua. Ini semua Li Sisi. Ayan dan anak ini membuat masalah di sini. Pernikahannya dibatalkan. Jangan panggil aku besan. Ayah, apa yang ayah katakan? Saya pasti akan menikahi Bang Cheng. Dia adalah menantu ayah. Li Dawei, tidakkah kamu mendengar itu? Ini semua karena kamu. Dan si kecilmu ini yang membuatnya marah. Besanku sayang, di depan Tetua Feng, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Dia berkali-kali menyamar sebagai atlet. Kamu harus meminta pertanggungjawabannya. Benar, penjual daging ini tidak tahu malu dan tidak punya batasan. Hari ini dia bahkan mencoba untuk merusak perjamuan pertunangan putraku. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku tidak meniru atlet. Aku memang atlet. Li Sisi, hari ini Tetua Feng dan ayah mertuaku sama-sama ada di sini. Apakah kamu masih mencoba berdebat? Besanku sayang, katakan padaku, apakah dia benar-benar atlet tim provinsi? Dia memang bukan atlet tim provinsi. Li Sisi, hari ini kebenarannya terungkap. Aku melihat bahwa kamu, kebohongan yang ditenun dengan susah payah, akhirnya terungkap hari ini. Li Dawei, apalagi yang ingin kamu katakan? Putriku, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu tidak benar-benar membohongiku kan? Ayah, aku tidak. Kau percaya padaku. Percaya padamu. Percaya padamu seorang penjual daging. Semua orang tahu bahwa untuk menarik pelanggan, tidak ada kebohongan yang tidak akan kau karang. Cukup. Li Sisi, dia adalah. Diam. Li Sisi, apakah dia The menyinggungmu? film was translated Tetua Feng, and Li Sisi narrated ini by Emma. adalah wanita yang jahat. Dia tidak hanya merayuku, dia juga merusak perjamuan pertunanganku dengan Lily. Ayahnya juga bukan orang baik. Seperti ayah, seperti anak. Meskipun aku tidak mau mengakuinya. Tapi siapa suruh aku juga bermargali? Bagaimana mungkin keluarga Li kita menghasilkan dua orang bejat ini? Li Dawei, dengarkan aku umumkan. Mulai sekarang, keluarga kami dan keluargamu benar-benar memutuskan hubungan. Benar, putuskan hubungan. Kita seharusnya sudah memutuskan hubungan denganmu sejak dulu. Agar jalan ini tidak menyesatkan putraku. Putus hubungan. Bagus. Sebelum kita putus hubungan, kembalikan uang yang kamu pinjam dariku. Uang yang mereka pinjam darimu? Itu semua tabungan yang aku simpan untuk Sisi. Ah, tidak. Kamu bilang aku berutang uang padamu. Mana buktinya? Tunjukkan buktinya. Untuk dilihat semua orang. Kamu
Dulu kamu menolak menandatangani surat utang. Berpikir kita adalah saudara dekat. Jadi, aku tidak menyimpan bukti apapun. Kamu tidak punya bukti. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bukankah ini sudah jelas? Apakah kau memfitnah dan mencemarkan nama baikku? Tetua Feng, suamiku baru saja mengatakan, itu mereka yang meminjam uang dari ayah mertua dan ibu mertuaku. Mereka bahkan berbalik menyalahkan kami. Itu semua Li Bangchang berbohong padamu. Seluruh keluarga mereka tidak punya satupun kata yang jujur. Dia bahkan bilang dia juara dunia. Kau masih berani mengatakan itu? Kaulah yang pertama kali menyamar. Baiklah, masalah ini, aku sudah cukup jelas sekarang. Tetua Feng, Anda memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar. Keputusan apapun yang Anda buat, kami semua mendukung Anda. Benar-benar benar. Tetua Feng adalah tokoh terkemuka. Aku yakin dia tidak akan bertindak demi keuntungan pribadi. Dia pasti akan memberikan keluarga kita keadilan. Tepat sekali. Berani bertindak serendah itu di depan Tetua Feng. Kamu pantas mendapatkan nasib buruk. Suesong, pernikahan ini dibatalkan. Tetua Feng, aku telah membuat Tetua Feng tertawa. Tetua Feng, Itu juga yang ku maksud. Untuk membatalkan pernikahan antara aku dan Lily. Tidak ada yang boleh membatalkannya. Masalah ini sudah diberitahukan kepada semua orang di desa. Kita masih harus kembali dan mengadakan perjamuan untuk merayakan. Jika kau membatalkan ini dan membuat ini tidak mungkin, bagaimana aku bisa menghadapi para tetua dan sesama penduduk desa dan menjelaskan? aku tidak setuju. Lily, dia pasti menantu perempuanku. Ayah bilang sebelumnya. Ayah berjanji padaku bahwa tidak apa-apa asalkan aku menyukainya. Lily, ini keputusanku. Keluarga ini, aku benar-benar tidak suka. Kau tidak bisa menikah dengan keluarga mereka. Lihat saja anak ini. Dia terlihat licik dan mencurigakan. Dia tidak baik. Li Sisi, kau masih berani menyeringai. Aku akan memukulmu sampai mati. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian. Siapapun yang berani menyentuh putriku, aku akan melawannya sampai mati. Hai nak-nak. Jangan gegabah. Li Dawei ini bekerja di lokasi konstruksi sepanjang tahun. Dia penuh otot. Kita tidak bisa mengalahkannya. Dawei, aku kakakmu. Ini keponakanmu sendiri. Kau bahkan akan memukul keponakanmu sendiri. Apakah kau bahkan manusia? Baru saja kau ingin memutuskan hubungan. Itu kau. Sekarang kau bicara tentang kekerabatan lagi. Kau sudah mengatakan semua kata baik dan buruk. Apa kau tidak tahu malu? Kamu bajingan kecil. Mulai sekarang keluargamu di desa bisa lupakan tentang kedamaian. Li Sisi, masalah ini belum selesai hari ini. Tunggu saja. Nak. Nak. Bangcheng. Aku membencimu. Bangcheng. Lily kembali ke sini. Suesong, jika Lily tidak dibesarkan dengan baik, kau yang bertanggung jawab. Li Bangcheng dan keluarganya memilih untuk menentang seorang juara dunia. Mereka hanyalah sekelompok idiot. Putriku, benar-benar juara dunia. The film was Kau sebagai translated seorang ayah and narrated juga by tidak M pintar. Media. Jika Sisi bukan juara dunia, bagaimana mungkin Suesong membiarkannya di pesta pertunangan menjadi tuan rumah? Bagus. Putri yang baik. Aku tahu itu. Kamu pasti akan mencapai hal-hal besar. Ini semua karena Li Sisi, makhluk kecil ini. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah lama menjadi menantu kesayangan keluarga Ro, melambung tinggi ke langit, masuk tim nasional. Bahkan mungkin menjadi juara dunia. Hal kecil ini benar-benar melukai anakku seperti ini. Suami, kali ini kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos. Kalian semua juga sudah melihatnya. Si kecil Li Sisi ini memiliki bakat yang menakjubkan. Dan sekarang bahkan lebih lagi, kesayangan di mata Tetua Feng. Statusnya luar biasa. Jika kita bertindak gegabah, seluruh keluarga kita akan menderita. Kesayangan, jangan khawatir Ayal. Dia tidak akan lama. Bangcheng, apa maksudmu? Mudah saja. Li Sisi, bukankah dia disukai oleh Tetua Feng? Bagaimana menurutmu? Jika Tetua Feng melihat Li Sisi, foto-foto saat dia bekerja sebagai pelacur, apa yang akan dipikirkan Tetua Feng? Anakku, benar-benar brilian. Kita
akan mencari beberapa orang saja. Hal kecil itu. Pertama bereskan, lalu bunuh, lalu ambil bukti itu, dan berikan kepada tetua Feng. Kali ini, dia tamat. Kematian. Terlalu baik baginya. Aku ingin reputasinya hancur. Dan tercela selamanya. Mama, ayah. Rencana ini benar-benar mulus. Anakku, sungguh terlalu luar biasa. Mulus apanya? Penuh lubang. Semua orang tahu sekarang bahwa keluarga kita dan keluarga Li Sisi tidak akur. Jika sesuatu terjadi padanya, kita akan menjadi tersangka utama. Ayah, kau benar. Tapi jika kita bisa menemukan seseorang yang juga memiliki dendam terhadap Li Sisi, Nah, lari. Mereka mengirim orang dari atas untuk menangkapmu. Cepat pergi. Cepat pergi. kembali ke sini. Lari apanya? Kita belum melakukan apa-apa. Benar. Nah, kita tidak perlu lari. Kita belum melakukan apa-apa. Ayo, Buka pintunya. Li Bangchen, kemana saja kau? Aku keluar dari penjara hari ini. Kau bocah berani tidak datang menyambutku. Kau ingin mati. Siapa ini? bukankah ini narapidana? Yang masuk kamp kerja paksa 10 tahun lalu karena pemerkosaan. Wang Armazi. Bagaimana dia bisa keluar secepat ini? Ayah. Dia di sini. Buka pintunya cepat. Hari ini, buatkan Sisi sesuatu yang enak untuk dimakan. Berikan dia nutrisi. Wang Ermazi kriminal. Wang Ermazi, bukankah kamu di penjara? Orang tua bangka. Tidak menyangka ini kan? Jika bukan, karena putrimu melaporku atas pemerkosaan waktu itu, menyebabkanku mendekam 10 tahun di penjara. 10 tahun penuh. Bagaimana lagi aku bisa jatuh ke keadaan seperti ini sekarang? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Kau akan tahu apa yang ingin kulakukan sebentar lagi. Aneh. The Sudah film selarut was ini. translated Kenapa and ayah belum narrated kembali? by M Media. Li Sisi, ayahmu ada di tanganku sekarang. Jika kau ingin menyelamatkannya, pergi sendiri ke pabrik terbengkalai di luar desa. Ingat, kau harus sendirian. Jika tidak, ayahmu yang tercinta akan kehilangan nyawanya. Wang Ermazi, apa yang kau lakukan pada ayahku? Halo, Orang tua bangka, kau akan segera melihat dengan matamu sendiri. Putri kesayanganmu ditelanjangi. Menarik bukan? Menantikannya bukan? Bajingan. Hari ini, bahkan jika aku mati di sini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Orang tua bangka, kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Ingin mati? Akan kukabulkan keinginanmu. berhenti. Sisi, Ayah, Sisi jangan khawatirkan ayah. Cepat pergi. jangan sakiti ayahku. Ayah, ayah, Li Sisi, tidak menyangka kau benar-benar berani datang. Tidak disangka. Kalian berdua memiliki kasih sayang ayah dan anak yang begitu dalam ya. Wang Ermazi. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Jangan banyak omong, bilang maumu. Sederhana saja. Bukankah kau waktu itu melaporku atas pemerkosaan? Baiklah. Sekarang aku sudah berubah. Memaksa seseorang memang tidak ada artinya. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Mau menyelamatkan ayah tua bangka ini. Kalau begitu telanjangi dirimu. Dan merangkaklah ke sini. Kalau tidak,
Jangan. Aku beri kau waktu 3 detik untuk berpikir. Setuju? Lepaskan saja. Menolak. Kalau begitu mati saja. 3, 2, 1. Aku janji. Bang Cheng. Kakak Wan. Masalah yang dijanjikan sudah selesai. Mana 500.000 yang kau janjikan padaku? Kakak Wang, kau luar biasa. Anda bisa tenang. 500.000 akan segera ditransfer ke akun Anda. Dan juga, tiket pesawat juga sudah dipesan. Namun, Anda harus mengirimkan videonya kepada saya terlebih dahulu. Apa aku terlalu lunak padamu? Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kau berani menawar denganku sekarang. Dalam 3 menit, aku ingin melihat uangnya. Kalau tidak, aku akan pergi dengan pisau, mengancam seluruh keluargamu. Hei tidak, Kakak Wan. Hei Kakak Wan, aku akan memberikannya sekarang. Aku akan kasih sekarang kok. Bagaimana? Berhasil. Kita berhasil. Apakah videonya sudah dikirim? Jangan khawatir Ayal. Brave sudah dalam perjalanan. Dan Wang Ermezi sudah di bandara sekarang. Bahkan jika masalahnya terungkap, tidak ada yang bisa menemukannya lagi. Oh ya, pihak kepala desamu. Apakah orang-orangnya sudah tiba? Jangan khawatir suami. Sekarang bukan hanya kepala desa. Bahkan tetua Feng. Semua sedang dalam perjalanan ke sini. Kali ini, hal kecil itu Li Sisi. Dia ingin tidak mati, sulit. Lead away. Cepat bawa. Putrimu. Kemari. Kepala desa. Apa maksudmu dengan mengatakan ini? Kau masih berani bertanya padaku. Putrimu di luar. Apa yang dia lakukan? Apa kau tidak tahu? Sisi. Mungkinkah ini masalah Wang Ermazi? Kepala desa, tolong dengarkan penjelasanku. Diam. Kau melahirkan yang seperti ini. Makhluk tak tahu malu. Kau masih berani membantah? Pergi sana. Nanti, kepala desa ini akan berurusan denganmu lagi. Lei Hongfu, kenapa kau memukuli ayahku lagi? Kau bertindak begitu sembrono. Kau pantas jadi kepala desa kita. Apa kau mencoba mengatakan? Tunggu sampai Pak Tua Fen memecatku dari jabatanku. Biar ku beritahu. Hari ini, bahkan jika Pak Tua Feng datang, kepala desa ini akan tetap memukulmu tanpa gagal. Feng Tua tiba. Li Hongfu, siapa yang memberimu nyali? Berani menyerang di sini. Juara Olimpian. Juara Olimpian. Pak Tua Fen, apa kau salah paham? Bagaimana mungkin dia seorang juara Olimpian? Li Sisi bukan juara Olimpian. Mungkinkah? Atau malahkah? Nah, Li Sisi ini ternyata benar-benar seorang juara Olimpiade. Kalau begitu kita. Tetua Fen, bahkan jika Li Sisi itu adalah seorang juara Olimpian, tapi jika dia melakukan sesuatu yang memalukan, bagaimana dia harus ditangani? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Karakter Li Sisi, aku bisa menjaminnya. Hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakannya? Kau, ini apa sih? Tapi bagaimana jika itu benar? Jika itu benar maka, aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Aku bahkan bisa membiarkanmu langsung bergabung dengan tim negara naga. Tapi, jika kau memfitnahnya, jika itu palsu, saya serahkan padamu. Tetua Feng, Sisi, jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku datang hari ini mewakili tim negara naga. Anak ini berani memfitnah seorang pahlawan tim negara naga. Bahkan jika dia dipotong menjadi 1000 bagian, juga itu tidak akan disayangkan. Semuanya di sini adalah milik Li Sisi. Rekaman dia menjual diri. Lagi pula, objeknya adalah narapidana reformasi kerja dari desa sebelah. Wang Ermezi.
Apa? Li Sisi tidak hanya menjual dirinya, tetapi juga objeknya masih seorang mantan narapidana dari kamp kerja paksa. Ini benar-benar mempermalukan desa keluarga Li. Dan mempermalukan seluruh negara naga. Dia pantas dihukum 1000 sayatan. Li Sisi, kenapa kau tidak berlutut untuk menerima kematian? Aku tidak salah. Kenapa aku harus berlutut? Hei Li Sisi. Li Sisi. Kau menghadapi kematian. Kau masih keras kepala menolak mengakuinya. Aku harus mengatakan, aku sedikit mengagumimu. Tapi sayangnya, kali ini kau pasti mati. Li Bangcheng, kau terus bicara. Hanya menggunakan beberapa kata ini. Tidak bisakah kau menggunakan kata-kata baru? Telingaku sudah kepalan mendengarnya. Baiklah. Karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Seseorang, ambil USB drive ini dan tampilkan. Biarkan semua orang melihat dengan baik pada negara naga kita, juara Olimpian. Bagaimana dia diranjang dalam pose heroiknya. Li Sisi, terus terang saja. Aku masih harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin aku begitu mudahnya bergabung dengan tim negara naga? Semua orang sudah melihatnya kan? Semua isi dalam video itu, aku bisa mempertaruhkan kepalaku sebagai jaminan 100% asli. Tetua fan. Kali ini, aku bisa bergabung dengan tim negara naga kan? Bergabung dengan tim negara naga. Baiklah, baik. Wanita kau sudah mati. Mulai sekarang, kau akan ditunjuk oleh ribuan orang, dicemooh oleh miliaran orang, dan aku akan berjuang untuk negara naga. Aku akan bersinar terang. Terima kasih Tetua fan. Tetua fan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memborgolku? Kau seharusnya memborgol wanita Li Sisi itu. Kepala desa, cepat bantu aku bicara. Tetua Fing, dia gila. Kau bajingan. Jika kau mengatakan satu kata lagi, apa kau percaya? Aku akan menghancurkan gigimu. Kepala desa. Diam. The Aku film tidak was punya kepala desa translated sepertimu. and narrated by M. Kau membuatku Media. merah sampai bingung. Aku tidak punya keponakan sepertimu. Pergi dari sini. Kepala desa, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Perbuatan baik yang kau lakukan sendiri. Lihat saja sendiri. Bagaimana kau bisa punya video aku dan Wang Emezi bernegosiasi? Li Bangcheng, kau benar-benar sangat bodoh. Video kejahatanmu sendiri dikirim untuk dilihat semua orang. Tidak mungkin. Kenapa aku? Aku setuju. Tapi menurutku, kita masih bisa mendiskusikannya kan? Bicara. Berapa banyak uang yang diberikan Li Bangcheng padamu? Bicara omong kosong denganku. Kau orang bodoh buta. Apa kau pantas? 1 juta. Biarkan ayahku pergi. Li Sisi, kenapa kau tidak bertanya-tanya di jalanan saja? Aku Wang Ermezi, selalu mengutamakan kebenaran. Untuk saudara-saudaraku, aku tidak akan ragu untuk melewati api dan air. Jangankan 1 juta, bahkan 2 juta. 5 juta. Perlu tambah uang. Ini 10 juta. Ini semua untukmu. Ayah, Aku punya uang sekarang. Tuan Li. Tuan Li, Anda telah dizalimi. Aku akan melepaskanmu segera. Oh benar. Aku juga punya video konspirasi Li Bangcheng. Wang Emezi. Aku akan melawanmu sampai mati. Li Hongfu, sebagai kepala desa-desa keluarga Li. Semua yang terjadi hari ini adalah salahmu. Aku. Kepala desa. Kau anjing. Kau masih ingin menyakiti orang. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Bukan begitu. Video itu palsu. Video itu palsu. Aku tidak tahu. Aku kan tidak tahu. Li Bangcheng, kau baru saja. Bukankah kau juga menggunakan kepalamu untuk menjamin apakah video ini asli? Kepala desa, tolong aku. Lepaskan aku.
Sisi, aku Li Hongfu. Semua yang kulakukan hari ini adalah perbuatanku sendiri. Hukum aku sesukamu. Tapi pria ini, kejahatannya tak termaafkan. Mulai hari ini, aku mengusirnya dari keluarga Li. Semuanya terserah padamu untuk menghukum. Sisi, ini semua salah paham. Salah paham. Benar Sisi. Ini hanya salah paham kecil. Kami sombong dan meremehkanmu. Kami tahu kami salah. Tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Kau tidak tahu kau salah. Kau hanya tahu kau akan mati. Sisi, paman dan bibimu cuma sesaat dibutakan kebodohan. Mohon maafkan kami. Maafkan kami. Sisi, kita semua adalah keturunan keluarga Li. Kamu harus membiarkan kami pergi. Kami bersujud padamu. Ayo, Bang Cheng. Berlutut. Bersujud. Kami salah Sisi. Kami salah, kami tahu. Sama sekali tidak tahu malu. Bawa mereka pergi. Ampun. Sisi. Tetua Fen. Kau murah hati. Tolong selamatkan nyawaku. Tetua Feng. Aku percaya, Li Hongfu sebagai kepala desa tidak bisa membedakan benar dan salah, keras kepala dan tidak bertobat, dan menyalahgunakan kekuasaannya. Dia tidak lagi pantas menjadi kepala desa keluarga Li. Bagus. Kalau begitu, jabatan kepala desa ini akan diambil oleh Li Dawei. Selamat kepala desa. Selamat kepala desa. Lakukan pekerjaan dengan baik. Kau bisa melakukannya. Bagus. Luar biasa. Putriku sukses. Putriku adalah juara sejati. Leluhur. Kalian roh di surga. Apakah kalian melihat? Putriku Putri Li Dawei adalah juara Olimpiade.